Fa'lam annahu. Jadi yang pertama kali dipelajari ma'rifatul huwiyah. Apa istilahnya? Ma'rifatul. Coba baca surat Al-Ikhlas yang setara sepertiga. Qul huwallahu ahad. Berapa kali nyebut nama hu? Qul huwallahu. 2 kali nyebut hu. Allahus samad. Sebut lagi hu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa kali nyebut hu? Ha besar 3. Itulah sulusul Quran. Qul huwallahu ahad. Allahu 3. Itu yang disebut sulusul Quran inda ahlil haqa'iq, menurut orang yang mengerti ma'rifat. Ulama sampai sekarang masih beda pendapat. Kenapa ini disebut sulusul Quran? Sepertiga Quran ada di kulhu. Dari dulu ada yang mengatakan, oh di sana ada ma'rifatullah, sifat-sifat Allah. Betul, sifat Allah ini banyak. Yang mana yang paling inti? Itulah kalimat hu. Kul hu. 3 kali dibaca. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. 3 huruf. 3 kali. Salah satu kajian-kajian para aulia, ma'rifatul huruf, mengetahui rahasia huruf, bukan untuk bikin jimat, bukan. Itu mah kerjaan dulu tuh, yang pojok tuh dulu kerjaannya begitu kali. Iya. Pernah belajar dapat ijazah, ada kitabnya mujarobat ya Gus ya. Kelihatan wajahnya. Barakallah fiik ya. Itu orang Banjar juga dulu ngaji begitu, sama. Cek Kodam. Hati-hati belajar begitu ya. Syamsul, itu mah yang kemarin ke Israel. Allahumma shalli wa sallim barik alaih. Jadi annahu, mengetahui huwa. Huwa itu kita buka sedikit saja, hanya sedikit yang perlu dibuka malam ini. Tadi bismillahi sirrullah. Hu itu adalah sir Allah pada bismillah. Di zaman salafus soleh, ini kan lagi rame nyebut salaf-salaf. Kita juga punya salaf, namanya Imam Abu Bakar Sahal At-Tustari. Coba diulang. Abu Bakar Sahal At-Tustari. Wafat tahun 283 atau 84 Hijriah, lebih kurang. Punya tafsir kerohanian. Imam Salafus Saleh ini bukti bahwa tafsir sufi, tafsir zauq, tafsir rasa, tafsir isyarat bukan buatan ulama belakangan, tapi dari ulama Salafus Saleh. Salaf yang soleh. Apa kata beliau pembukaan Al-Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Alifnya tidak beliau sebut. Ba, bahaullah. Sin, sanaullah. Kalau kata guru tadi, sirrullah. Mim, majdullah. Jadi ilmu ini bukan ilmu baru. Sudah ada kitabnya, sudah dicetak. Masalahnya, yang merasa ulama, yang suka menjudge, memfatwakan sesat, tidak baca. Itu aja masalahnya. Padahal perintah pertama Quran, Iqra. Dia mengkhianati Quran, dia tidak Iqra. Kalau ini rahasia, kenapa Imam Tustari buka? Kalau rahasia tidak dibuka. Rahasia disimpan. Maka semua rahasia yang dibuka, dia bukan rahasia lagi. Dia mesti dibagi. Oh ini berat, siapa bilang berat? Bukankah ilmu fikih juga rahasia? Ketika dibuka di kitab fikih tidak jadi rahasia. Ilmu hadis dulu jaga rahasia, kata Imam Sya'bi. Dulu ilmu hadis ini hanya disimpan di dada para ulama. Ketika kertas ada, orang salin di kertas, syarakana ghairuna, syarakana man laysa minna. Maka ikut berbicara tentang hadis yang bukan ahli hadis. Maka ngomongnya berhadas. Padahal yang dibaca hadis, katanya ahlul hadis,
tapi dia ngomongan yang ahlul hadas. Hadas itu ngomong kasar, membid'ahkan orang, ngata-ngatain orang, nyesak-nyesakin orang, itu hadas. Hadasnya lisan. Sama, itu rahasia, ini juga rahasia. Kalau sudah dibuka, wajib dijelaskan. Saya tanya ke ahli fikih, Tuan Guru kenapa buka kitab fikih Matan Abi Syuja? Supaya sholat orang benar. Begitu jawabnya. Oh, kalau gitu Tuan Guru kan nanya kepada saya, kenapa ente buka-buka kitab hikam, kitab insan kamil, kitab hakikat? Apa jawaban kita? Sebagaimana guru membuka kitab Matan Abi Syuja, kitab fikih Syafi'i, supaya sholat orang benar, maka kami juga buka kajian hakikat, kitab hakikat, supaya hakikatnya tepat. Kalau enggak nanti orang ngomong hakikat suka-suka. Maka kitab ilmu hakikat wajib dibuka, karena dia bukan rahasia lagi. Maka kita buka di Jakarta Guru, kitab Al-Insan Kamil. Baru kita buka, sengaja kita buka. Kita nantang orang yang mengkafir-kafirkan Imam Al-Jili. Imam Ahlus Sunnah dikafirkan. Anak bocil baru kemarin sore baca kitab tasawuf sudah langsung mengkafir-kafirkan Imam Wali Kutub. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi sebagaimana ahli hadis buka kitab hadis supaya orang tidak pakai hadis palsu, kita buka kitab hakikat supaya orang tidak mengikuti hakikat palsu. Terus gimana? Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk kebaikan. Enggak usah saling salah menyalahkan. Tapi itulah masalahnya. Iyyakumul hasad, sang baginda mengatakan jauh-jauhlah iri dengki. Tapi umatnya ada khianat, dia iri dan dengki. Kenapa? Kullu ni'matin mahsudah. Setiap nikmat itu pasti ada orang yang iri. Wa afdalun ni'am ni'matu ma'rifatillah. Nikmat paling indah, paling lezat, paling tinggi, paling sempurna adalah nikmat mengenal Allah. Maka orang-orang kayak beliau-beliau yang samping kiri kanan saya ini, orang-orang yang paling dicemburi syaitan, paling dibenci oleh orang-orang yang hasad. Kalau syaitannya masuk ke tubuh orang berjubah, maka dia keluarkan fatwa sesat. Kalau masuk ke yang berseragam, ditangkap. Tapi alhamdulillah nggak ada ya malaikat ngaji, alhamdulillah ini. Alhamdulillah kita senang lihat jenderal ngaji, Pak Polisi ngaji, Masya Allah. Saya berharap ini tanda, semoga ini kebangkitan Islam ada di Indonesia. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Nabi, ini yang saya takuti. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhir zaman kalian itu banyak. Senang nggak disebut banyak? Tapi buih. Nauzubillah. Buih itu diginin dikit hilang habis. Gertak dikit mundur. Dibentak dikit mundur, dicaci dikit mundur, dipuji dikit melayang. Itu buih. Kenapa? Karena di kolbunya ada satu penyakit namanya wahan. Apa arti wahan? Wahan ini penyakit virus akhir zaman. Ini lebih bahaya daripada pandemi COVID-19. Wahan itu hubbud dunya wa tulul amal. Cinta dunia. Dunia itu apa aja? Popularitas, tas, dan yang gendong tas. Popularitas, tas, dan yang gendong tas. Yang gendong tas siapa? Ya saudari-saudari kita ini. Ya. Jadi itu hubbud dunia. Apa kata Nabi SAW? Ini bukan kalimat penghinaan, ini kemuliaan dari SAW. Dunia itu mata, kesenangan, kebahagiaan, keseruan. Maka jangan serius-serius amat di dunia. Ya, seru-seruanlah di dunia. Wa khairu mata'iha mar'atun salihah. Sebaik-baik yang engkau harus happy adalah berurusan dengan perempuan yang salihah. Semoga yang hadir ini mar'ah salihah. Amin rabbal alamin. Senang kalau udah ngomong gitu, jomblo ini.
Kalau itu belajarnya ke beliau ini. Sahibul Ma'rifah. Al-arif biha wa bihinna. Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Saya mau besok mau ngambil ijazahnya. Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Dan penyakit kedua tulul amal. Apa itu tulul amal? Panjang angan-angan, belum terjadi udah takut. Nanti kalau begini gimana? Nih, ini mohon maaf nih para kiai. Jangan sampai kiai ada yang ngomong begini. Ente buka kajian tasawuf. Ya, yai. Nggak takut nanti ditinggal jamaah. Waduh. Pernah digituin nggak Abah? Pasti pernah digituin orang. Gak takut nanti dibenci sama kelompok salafi. Saya digituin orang. Yang ngomong kiai. Bukan 1-2 orang kiai. Berkiai-kiai. Istilah yang muncul malam ini ya. Berkiai. Astagfirullahaladzim. Saya istighfar dan syahadat berkali-kali. Saya bilang, Pak Kiai, semenjak kapan kita ngajar ingin cari ridho jamaah? Ingin menyenangkan hati Wahabi? Sejak kapan? Hah? Jalan ini jalan penuh cacian. Jalan ini jalan dicaci maki, dihujat, dikafirkan. Karena itu yang diwariskan baginda Nabi Muhammad SAW. Yang dikatakan oleh Waraqah bin Naufal, apa kata dia? Seandainya umurku panjang, aku akan menemanimu saat engkau diusir. Hadis Sahih Bukhari Kitabatil Wahyi. Masih bab pertama, hadis kedua. Bertanyalah baginda Nabi Muhammad SAW. Wahai Waraqah, paman dari Sayyidah Khadijah. Awa mukhrijiyahum. Apakah orang yang mengalami yang aku alami ini akan diusir? Dan belum katakan, ya, itulah takdir sunnatullah. Orang dapat ilmu ma'rifatullah. Jadi ini bukan mau menghibur Abah, tapi memang begitu jalannya. Ya. Dan semoga orang-orang yang menyandang gelar ulama kiai bisa memahami ini, ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi fa'lam annahu, maka ilmuilah, ma'rifatilah hu. Jadi setiap kali ke sini saya coba buka ayat yang lain, nggak bisa Abah. Selalu ayatnya ini. Karena kata Sidi Ahmad Muhammad Al-Qatani, ya, beliau punya kitab judulnya Khabiatul Qaul. Ya, saya ingat saya itu judul kitabnya. Itu kitab Ma'rifat Sholawat. Apa kata beliau? Ini ulama yang dari Maroko meninggal sebelum 40 tahun masa penjajahan. Mungkin karena dibunuh. Karyanya lebih dari 300, umurnya belum 40. Karyanya lebih dari 300, tebal-tebal, umurnya meninggal sekitar 33 tahun. Itu gimana caranya? Maka salah satu karomah aulia, karya dia banyak. Karya itu bisa jadi ajarannya, jamaahnya, bisa jadi kitabnya. Apa dalilnya? Sidi Al-Mursi, murid Imam Syazili ditanya, mana karya kitab engkau wahai Tuan Mursi? Gurunya pengarang Hikam Notailah. Apa jawab beliau? Ashabi, murid-muridku. Murid itu juga karya, dan karya paling penting adalah murid, bukan buku. Ini banyak yang salah paham, dikira karya paling penting buku, mereka ditulis buku, dia tinggalkan muridnya. Dia lupa menukir, menulis di kolbu muridnya, di jiwa muridnya. Dan itu akan berlanjut sampai akhir zaman. Maka kita sampai hari ini saya lagi cari-cari karya Imam Bahauddin Shah Naqsyabandi. Belum ketemu. Kalaupun ada risalah hanya mansub ilahi, dinisbatkan. Tapi salah satu thariqat paling besar hari ini, yang juga diambil oleh Al-Mukarram, thariqat Naqsyabandiyah, Qadiriyah Naqsyabandiyah. Kalau Syekh Abdul Qadir banyak karyanya. Syekh Samman Al-Madani banyak karya zahirnya, juga karya batinnya. Jadi karya terpenting apa?
Murid yang jadi murad. Jadi si murid awalnya dia berkehendak mengenal Allah. Jika Allah sudah mengenalkan diri kepadanya, bernamalah murid itu murad. Apa sebutannya? Murad, orang yang dikenalkan sirrullah kepadanya. Nggak mesti jadi murid, nggak mesti jadi muallim. Maka ini murid-murid kadang salah faham, ya penerus itu mesti punya majelis. Tidak. Hidupkan dulu majelis di kolbunya, baru dia sanggup buka majelis yang terbuka. Pesantren itu intinya di bangunan berkubah, berkaligrafi, atau kiai yang mengajar. Banyak bangunan berkubah, ada gurunya di situ, berarti itu bukan pesantren, itu rumah hantu. Rumah hantu. Tapi tempatnya biasa aja, nggak ada kubahnya, ya. Warnanya kuning lagi kan. Tapi ada orang mengajar, itu pesantren. Walaupun tidak dikasih nama pesantren. Pesantren ma'rifat. Kalau pesantren di Jawa, di tempat Gus, pimpinan Ahbabul Mustafa ini, itu kebanyakan ngaji kitab yang tertulis, yang tersurat. Kalau ini bolehlah disebut pesantren ngaji kitab yang tersirat. Alhamdulillahirabbil. Ciri-ciri orang alim, dia tidak menjudge sesuatu yang dia tidak tahu. Kalau dia tidak tahu, cukup mengatakan la adri, aku tidak tahu. Mungkin ada ilmu di luar ini. Jangan ulangi kisah Sayyidina Musa yang mengatakan ketika ditanya, "Hei Musa, apakah ada orang yang lebih alim daripada engkau?" Jawaban Sayyidina Musa, hadis Sahih Bukhari, "La, tidak ada." Maka langsung turun perintah, disuruh ngaji ke kiai pelosok namanya Khadir alaihi salam, nggak dikenal siapa-siapa. Disuruh jalan kaki dan dikasih isyarat yang aneh, bawa ikan. Ya. Ikannya pun nggak tahu, mungkin jenis ikan koi apa ikan apalah itu ya. Kalau ikannya hilang berarti di situ. Kan apa hubungannya ikan dengan Nabi Allah Khadir alaihi salam? Dan Nabi Allah Musa dia sadar dan dia mau berguru lagi. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi fa'lam, dalam bahasa Arab fa'lam berarti ada alimnya, ada ilmnya, ada maklumnya. Ada orang alimnya fa'il, ada ilmnya masdar, ada maklumnya, maf'ulnya yang diketahui. Maka pasti ada mualimnya yang ngajar, mesti ada muta'alimnya yang belajar. Maka fa'lam, rukun ngaji ma'rifat, mesti ada mursyid. Mesti ada. Coba kalau punya kitab nih, coba taruh kitab di rumah 2 hari, besok langsung alim nggak? Beli kitab hikam, simpan di kamar 7 hari, langsung alim nggak? Loh kenapa? Karena sudah ada kitab. Karena itu kitab kertas. Dulu di masa Rasulullah SAW tidak ada. Kita sering sampaikan ini. Ya, zalikal kitabul la raiba fi. Demikianlah Alkitab. Kitab yang tidak ada keraguan dalamnya. Di masa Rasulullah SAW sudah ada buku belum? Buku cetakan, sudah ada belum? Buku tulisan? Masih jarang. Maka jika disebut Alkitab, bukan buku lembaran-lembaran itu. Bukan buku lembaran. Alkitab itu yang la raiba fih, yang tidak ada ragu, berarti tempatnya di dalam kolbu. Maka Sayyidatuna Aisyah sedikit-sedikit bukalah rahasia sirrullah. Bismillah sirrullah. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Ketika ditanya, akhlak Nabi apa? Jawabannya apa? Al-Quran. Jika akhlaknya Quran, terus yang punya akhlak apanya Quran? Jika akhlak Nabi Quran, terus
Terus zat sosok yang berakhlak Quran itu apa? Itu ditanya ke Abah Jumeir ntar. Ya, sengaja kita kantuk itu. Thayyib, kata guru. Ada lagi hadisnya. Iqra'ul Qur'an, bacalah Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ahli. Bacalah Quran, itu terjemahan harfiah. Kalau orang ngerti bahasa Arab, Iqra artinya ijma'u, kumpulkan rahasia Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Di riwayat kedua, li ahli. Karena sesungguhnya Quran nanti datang pada hari kiamat syafi'an, sebagai orang yang memberi syafaat bagi ahli, bagi keluarganya, bagi sahabatnya. Ada dua riwayatnya. Maka orang yang dapat syafaat nanti dua, ashabun Nabi SAW, ahlun Nabi SAW. Ini pakai hadis ini, dua-duanya hadis sahih. Satu apa? Ashabun Nabi, sahabat baginda SAW. Yang kedua, ahlun Nabi SAW. Karena Al-Quran syafi'an, yang memberi syafaat nanti di hari kiamat siapa? Quran tiba-tiba datang seperti Alkitab, terus berkaki, bertangan, berkepala gitu. Coba bayangkan, kitab, terus punya kepala, punya tangan, punya kaki, gitu. Bukan. Itu yang kita maksud tadi. Jika Nabi Muhammad SAW akhlaknya Quran, terus bilaunya siapa? Beliau itulah hakikat Bismillah, sirrullah, sirrur rahman, sirrur rahim. Sallallahu alaihi wasallam. Maka yang datang itu bukan lembaran-lembaran cetakan-cetakan yang ada di Jakarta, di Bandung, di Surabaya itu. Nanti di bayangan orang awam, Al-Quran itu nanti datang huruf-hurufnya kayak film-film yang ditonton orang cek hodam itu. Bukan begitu. Sirrul Quran Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirnya Quran itu langsung dijawab malam ini apa? Sirnya Quran itu Sayyidina Muhammad. Beliaulah yang datang. Kenapa? Di hadis Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, semua ulama sepakat berkata hadis ini, ahli hadis, bahwa nanti yang memberi syafaat satu-satunya hanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya'ti syafi'an, dia datang memberi syafaat. Maka Nabi SAW kadang datang dengan wajah nurul Quran, kadang datang dengan wajah nurus salawat, kadang datang dengan nur jihad, nur zikir, nur ilm, nur, semua nurun ala nur. Dengan itulah beliau menerangi orang yang sedang kegelapan nanti di padang mahsyar. Dengan nur itu beliau memberikan harapan dan membantu semua orang-orang yang ahluhu wa ashabuhu, keluarganya dan sahabatnya nanti di hari kiamat. Maka ketika semua umat mencari Nabi Adam, itu ada sekelompok, dua kelompok, satu ahluhu, yang kedua ashabuhu, keluarganya Nabi. Keluarga Nabi itu tidak hanya habaib, keluarga Nabi itu al-musalli alaih, orang yang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, wa huwa mushtaq ilaih, wa huwa sadiqun fi salatih, dia betul-betul rindu dan cinta kepada yang disalawatinya Sayyidina Muhammad SAW. Fahuwa min ahli Nabi SAW. Yang mengatakan ini bukan saya, Syekh Abdul Qadir Jilani, Bahauddin Syah Naqsyabandi, Syekh Muhammad Karim Sammani, bahkan sebelumnya Muhammad Taqiyuddin Subki. Allahumma salli wa ala alih. Ya Allah, turunkan rahmat kepada Nabi Muhammad dan alih keluarga. Manhum kullu ummati, semua umat yang cinta kepada beliau. Manhum al-musalli alaih, yang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua yang hadir malam ini adalah ahlun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin rabbal alamin.
Maka sholawat jangan minta buahnya di sini. Biarkan kalau ada buah, alhamdulillah, tanda sholat kita diterima. Bersolawat tiba-tiba dapat al-fat, alhamdulillah. Sholawat tiba-tiba besok gak jomblo lagi, alhamdulillah. Tapi niatnya bukan itu. Niatnya hanya ingin mendapatkan cinta syafaat Sayyidina Muhammad SAW. Dan Allah hanya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, lalu mengalir solawat itu kepada orang-orang yang beriman, yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan solawat itu natijahnya di Quran apa? Bukan biar nggak jomblo, biar bayar utang, no. Liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Itu jelas Qurannya. Masih surat Al-Ahzab itu kalau nggak salah ya. Betul Guru Mahmud ya. Walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Dialah yang bersolawat kepada engkau, dipisahkan, dan malaikat. Kenapa? Solawat Allah qadim, azali, tetap selama-lamanya. Solawat malaikat hadis baru. Hadas, muhaddas, kata Abah Guru Sekumpul. Solawat Allah qadim azali. Apa arti qadim? Tidak bermula, tidak berakhir. Sekali dia bersolawat, selama-lamanya dia bersolawat. Maka sekali Allah bersolawat kepada seorang hamba, selama-lamanya Allah bersolawat kepada si hamba. Maka Allah jika solawat kepada ruh seorang hamba di alam arwah, di alam musyahadah dahulu, alastu birabbikum, maka solawat itulah yang sampai malam ini. Makanya antum hadir juga malam ini. Ini berkah solawat yang dulu ada sampai sekarang masih ada. Walaupun wajah kita nggak secakep wajah para habaib ya, yang hidungnya mancung ya, yang kulitnya masya Allah, jenggotnya rapi. Kalau kita panjangin jenggot, satu ke arah barat, satu ke arah timur. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Ketika semua orang mencari Nabi Adam, mencari Nabi Nuh, sebuah nabi, cuma dua kelompok yang tidak bergerak kepada para nabi itu. Mereka menunggu Nabi Muhammad SAW. Itu ashabun Nabi, ashabat Nabi. Dan juga siapa? Keluarga Nabi. Keluarga Nabi ada dua. Ada saudaranya para anbiya, dan ada umatnya, anak-anak rohaninya. Semoga kita termasuk. Amin. Rabbal alamin. Mereka menunggu. Karena sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana laha, yang mereka cari ke Nabi Adam itu ada padaku. Hadis Sahih Bukhari. Datang lagi ke Nabi Nuh, Nabi Muhammad SAW masih berteriak mengatakan, ana laha, itu sholawat, itu syafaat, aku yang punya, bukan Nuh. Berarti beliau ini siapa? Nabi Nuh gak berdaya, Nabi Adam gak berdaya, datanglah orang ke Nabi Ibrahim gak berdaya. Kata beliau, ana laha, begitulah terus, murid-murid cari guru, guru-guru cari mursyid, mursyid-mursyid cari imam, imam-imam mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib punya mursyid. Orang tidak bermursyid, apalagi membatalkan kajian-kajian kemursidan. Dia hanya mengandalkan baca kitab. Kitab pengarangnya sudah mati. Betul nggak? Pengarangnya sudah mati. Kalimat itu diambil orang-orang barat ya. Death of author. Oh, ada begitu bahasanya. Mautul mu'allif. Ada kaedahnya. Saya kalau nulis buku, walaupun saya masih hidup, saya dianggap sudah mati. Buku itu dia akan berkembang sendiri pemahamannya. Kita tidak bisa atur perkembangan itu karena si penulisnya dianggap sudah mati. Apalagi dia sudah mati beneran. Penulis kitab-kitab kuning sudah banyak yang meninggal kan? Rata-rata sudah meninggal. Maka kalau kita punya kitabnya belum tentu bisa dapat jalannya. Coba dikasih kitab Asrarus Shalah. Wah, keren kan judulnya? Ini guru-guru ini punya nih belum buku itu ya? Itu pegangannya Al-Mukarram, pegangannya Abah Guru Sekumpul, bahkan juga yang disalin dulu oleh Datu Kalampayan, Syekh Arsyad. Ada Asrarus Shalah. Alhamdulillah ulun guru
Allah izinkan pernah bertabaruk membuka lagi kajian kitab Kanzul Ma'rifah di dalam pagar dengan guru Daudi, alhamdulillah ya, dan zuriat-zuriat beliau yang ada di dalam pagar. Kitab yang sudah lama ya ditaruh, kita buka lagi dengan izin Allah, khatam 2 kali. Ya, alhamdulillah. Itu kitab saya kasih antum nih, Asrarus Shalah. Coba, sholatnya jadi khusyuk nggak? Itu cara sholat khusyuk. Nggak bakal khusyuk, kenapa? Khusyuk itu bukan di lembaran kertas. Khusyuk itu ada di sudur al-arif billah. Di dada orang yang kenal kepada Allah. Kalau handphonenya mati, dicasnya kemana? Ke tembok atau ke mana? Apa ke hidung? Kemana? Apa ditaruh di dekat lampu terus bisa langsung gitu? Kan gak bisa. Mesti dicolok kepada tempatnya. Maka banyaklah orang dia dekat bersama mursyid, tapi dia tidak tahu sirnya mursyid. Banyak wali meninggal, baru dia tahu, yang meninggal wali toh. Baru menangis menyesal, ya Allah saya tetangga wali Allah, seandainya dulu waktu dia hidup saya ngaji. Begitu, selalu begitu, bahkan kalau perlu tutup jalan kalau ada majelisnya, ganggu aja. Kecuali di Martapura kumpul, Masya Allah, itu karomah bagus kumpul itu. Ya, orang kalau ada majelis, bahkan kalau lagi haul, semua rumah-rumah sekitar dibuka, benar gak? Itu berkah. Itu berkah wali, meninggal udah wafat pun masih memberkahi orang. Nggak percaya juga orang itu dia wali. Masih ada juga aswaja menyesat-nyesatkan abah guru, itu lucu itu. Allahumma sholli ala sayyidina. Maka saudara-saudariku, nanti yang membatalkan kajian hakikat Ahlus Sunnah, ini orang Ahlus Sunnah sendiri. Jangan sedih, jangan takut, jangan bubar. Lanjutkan pengajiannya. Karena fa'lam annahu la ilaha illallah. Wajib atas engkau mengenal Allah. Jadi fa'lam, ada muridnya, ada guru mursyidnya, ada ilmu yang dikaji, ada kitab yang diwariskan. Lalu apalagi? Ada masa, ada waktu, ada adab yang diterapkan. Sekali jumpa nggak cukup. Namanya muhibbin, belum muridin. Jangan murtadin. Allahumma sholli wa sallim barik alaih.